kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan itu dari kitab Roma ya. Kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 34 sampai 36 ya. 33, Pak. Kitab Roma pasal yang ke-33, pasal 33 apa, ayat 33. Ya, sampai 36. 33 sampai 36 ya. Ya. Nah, nanti dalam setelah ini ya, mungkin kita akan bagi dalam breakout room dan semua diberi kesempatan untuk kita sharing bersama. Ya. Selamat siang, selamat sore, Ibu Arianti Meripapa, Ibu Melani, Ibu Rita, Bapak Edi Budiarto, Ibu Rompita dari Jayapura. Selamat sore ya, Ibu Rompita. Karena sudah 4:30 ya. Pak Bambang, ada Ibu Ria Worang di Italia, Ibu Kusnati, dan Ibu Selvi Mawuntu. Di mana nih ya, Ibu Selvi? Halo, Ibu Selvi. Oh, ya, orang baru nih. Ya, dari mana dapat ini? Mungkin dari MGC kah? Ibu Selvi dari MGC kah? Iya, saya pernah baca MGC Pak, kalau nggak salah. Iya. Ya, ini apa? Oke. Ya. Dari Bekasi. Diajak Bu Ria. Oh, Bu Ria. Oke, Bu Ria. Ria apa? Kristina dari Depok ya? Apa dari Bu Ria siapa? Bu Ria Worang. Oh, Ibu Ria Itali. Oke. Kali. Ya, selamat bergabung Ibu apa di sini ya, setiap hari Senin sampai Kamis. Ya. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Di bawah satu perikop di atasnya, kalau kita ke atas ya, penyelamatan Israel ya, itu perikopnya. Ayat 33 dikatakan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Hingga ia harus menggantikannya. 36. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Itu pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36 ya. Surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Roma ya. Kemudian nanti saya bacakan prolognya Pak Ande. Ya, oke. Saya baca ya. Tema hari ini adalah saling membangun dalam iman. Ini lanjutan dari kemarin ya. Masih saling membangun dalam iman. Firmannya sudah dibacakan oleh Pak Karel, Roma 11 ayat 33 sampai 36 ya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, khususnya dalam pasal ini ya, sedang membahas apa? Keputusan Tuhan atas orang Yahudi, Israel, dan orang-orang yang di luar Yahudi, yang bukan bangsa pilihan Allah. Paulus sedang menyimpulkan pendapatnya tentang keputusan-keputusan Tuhan tersebut ya. Dalam menjalani kehidupan kita pun terdapat banyak kan keputusan yang harus kita hadapi. Keputusan dari hal yang sederhana maupun hal yang besar. Bagi sebagian orang, pengambilan keputusan sendiri adalah hal yang tidak mudah, ya, hal sulit ya. Akan tetapi seperti yang kita sedang renungkan bersama sepanjang minggu ini, ya, kita harus belajar untuk saling membangun iman kepada Tuhan, termasuk dalam hal keputusan. Temukan hal apa yang Paulus ingatkan lewat bacaan firman di Roma ini hari ini. Dan refleksikan diri saudara, jika kita melihat kehidupan Paulus, banyak hal yang harus ia alami. Akan tapi bagaimana pandangan Paulus terhadap keputusan Tuhan? Menurut saudara, bagaimana Paulus dapat berespon demikian? Lalu bagaimana dengan respon saudara semua terhadap keputusan Tuhan yang mungkin tidak dapat dimengerti apa maksudnya? Adalah kita belajar
dari Rasul Paulus yang beriman kepada Tuhan ya, apapun kondisinya. Ya, silakan Pak Ariel, ada tambahan sebelum saya bagi. Ya, oke. Kalau hari ini renungan kita itu berbicara tentang keputusan-keputusan, ya. Kalau perikop ini keputusan Tuhan, ya. Saya kembalikan pada kehidupan kita saat ini. Keputusan-keputusan kita pada waktu yang lampau itu terjadi saat ini, ya. Katakanlah begini, karena keputusan kita yang lampau itu Tuhan, maka kita akan bergabung bersama-sama dalam Zoom ini. Ya, bisa tahu siapa itu Ibu Joyce, Ibu Ariance, ya, Bapak Edi, Ibu Melani, dan banyak hal. Itu karena keputusan kita di waktu yang lampau. Sehingga kita bisa ada pada siang hari ini dalam Zoom ini. Nah, begitu juga keputusan-keputusan kita yang sekarang itu akan menentukan hasil kita untuk ke depan. Bagaimana kehidupan kita? Jadi dikatakan oleh Ibu Joyce, perkenanan. Bagaimana keputusan kita saat ini supaya hidup kita itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang disampaikan. Dan keputusan-keputusan itu tidak mudah untuk kita. Itu minta hikmat dari Roh Kudus supaya keputusan-keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sementara itu terima kasih Pak Andre. Ya. Oke. Saya masukkan ke room. Tes 1. Halo, sudah kembali semua kah? Atau ada yang masih ketinggalan? Ya, Ya, ya. ya menarik kan ini sharing hari ini Roma 11. Wah, menarik sekali Pak. 33 sampai 36. Yang menarik apa? Saya masih ingat waktu ikut pelajaran dasar kekristenan, DK. Ya, tuh Roma 11 ayat 36 kan? Yang kita mana bisa lupa ini. Roma 11 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini dia. Roma 11:36 kan. Semua orang pasti hafal lah ini. Ini ayat hafalan ini. Waktu masih di dasar kekristenan ya. Ya. Oke, gimana? Hari ini cukup semua waktunya kan? Kan ini ayat-ayat biasa saja kan, ayat apa? Ya, cukup kita baca lah ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dari roomnya Pak Bambang? Banyak yang keluar ya? Saya yang ayat 33. Saya paling senang yang ayat 33. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Right. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Kaya. Jadi Tuhan yang kita sembah kaya ya. Amin. Kaya dan penuh hikmat. Oh, puji Tuhan. Hanya itu aja. Oke, mantap. Terima kasih Bu Ria atas peneguhannya ya. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang mau sharing? Bu Joyce, katanya mau bicara. Silakan Bu, buka aja mikrofon. Tenang aja, nggak apa-apa. Kita kan satu warga kerajaan Allah semuanya. Kita bukan arah. Sudah banyak tadi saya sharing juga Kak. Ada sharing ya. Semua ikut DK kan? Ikut kan? DK, apa itu DK Pak? Di KPB kan mesti ada DK. Dasar kekristenan. Dasar. Saya enggak ada ikut itu. Enggak ikut ya. Oh ya, oke. Oke, apa yang didapatkan Ibu Joy? Silakan. Atau mau ditanyakan enggak apa-apa? Ya, kalau saya sih enggak, dari tadi penjelasan dari Bu Rita, dari Bapak tadi juga sudah cukup jelas ya. Ya, segala sesuatunya memang enggak ada yang kita bisa banggakan. Karena dalam Roma 11 ayat 36 sudah nyata Tuhan katakan segala sesuatunya semuanya dari dia, oleh Dia, untuk bagi Dia.
bagi dia. Semuanya tidak ada yang perlu kita sembunyikan, Iya. tidak perlu yang kita banggakan, tidak ada dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu Bukti disombongkan kita ya. tempati, ya, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena Amin. semuanya adalah milik Tuhan. Walaupun Amin. kita diberikan kekayaan, kita hanya dipakai pengelola, dan kita harus perlu ingat itu Ya, bahwa amin. segala sesuatunya semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Itu aja. Oke, very good. Oke, ada yang mau menambahkan atau bertanya boleh. Silakan. Di roomnya Pak Bambang ada Pak Edi, Budianto, ada Ibu Selvi. Ibu Selvi dari siapa? Dari Ibu Ria juga kah? Ibu Selvi Mawuntu. Iya, dari Buria. Buria ya. Oke, Buria Worang atau Buria Iya, Kristi? Buria orang Itali. Oh, Buria Worang Itali. Oke. Ya, kita ada di sini ya, Bu. Setiap hari Senin sampai Kamis jika nggak ada kesibukan boleh masuk. Linknya tetap sama, Bu. Dari Ya, 1 tahun lebih boleh tetap sama kok, nggak berubah. Jadi boleh ajak juga teman-teman yang lain ya, Bu Selvi ya. Ibu Selvi di Iya, Jakarta? Di Jakarta atau di mana? saya di Bekasi. Oh, Bekasi. Di mana? Di Tambun atau di Cikarang? Nah, saya berdekatan dengan Jakarta, jadi Oh, puji Tuhan nggak kebanjiran. Oh, perbatasan Yang ya. kebanjiran Oke. kemarin di Kemarin ya, berat ya? iya, Berat betul itu Bekasi. Ya, ya. iya Oke. kasihan. Betul. Ibu Selvi, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Boleh, silakan Bu Selvi. Mungkin Sudah. baru pertama kali ya Ibu Selvi ikut. Ya, baru pertama kali, tapi Tadi sudah diterangkan sama Pak Bambang kan? sudah sering saya lihat di Share and Grow. Oh ya, tapi sudah diterangkan ke Pak Bambang apa itu skor kan? Kita sharing sistem skor. Ya. Ada diterangkan sama Pak Bambang tadi apa itu skor? Ada? Belum Pak, belum. Oh, belum. Ya. Pak Andri. Ya, Bu Selvi nanti saya akan japri ya apa itu skor ya. Nanti saya minta nomornya lewat Bu Ria. Oke, Iya. Bu Ria bisa berikan saya nomornya Bu Selvi sama Ibu siapa yang dapat dari Bu Ria dari Kusnati kalau nggak salah ya. Nanti oke. Skor ini kita kirim sistem skor ini Bu Bu Selvi. Kalau untuk memudahkan ada banyak sistem, tapi ini sistem yang paling mudah. Paling mudah apa? Dimengerti dan paling mudah kita nggak sering lupa ya. Jadi kita pakai sistem skor. Apa itu skor? SKOR. Ya, hurufnya SKOR, memudahkan kan. S itu sasaran. Sasaran itu maksudnya apa? Kebenaran. Jadi kebenaran apa yang didapat dari Roma 11:33 sampai 36 itu apa? Kebenarannya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Ibu Selvi. Nah, SKOR kan, K-nya apa? Huruf kedua kan K. K itu kondisi, Bu. Kondisi itu apa? Teguran. Maksudnya teguran apa? Lewat Roma 11:33 sampai 36 ini Ibu Selvi ditegur apa? Poin-poinnya aja, pendek-pendek aja. Itu nggak banyak-banyak. Memudahkan kita kan. Oke, SKO, O-nya terakhir, yang nomor 3 adalah O. O itu opsi. Opsi itu apa? Perbaikan. Setelah tahu teguran, tahu kebenaran, tahu teguran, pasti kita akan memperbaiki diri, Kak. Ya nggak? Nah, perbaikannya apa? Lalu sudah perbaikan, jangan berhenti sampai di perbaikan. Kita harus punya komitmen. Untuk kita mau taat kan, kita harus punya komitmen. Kan banyak orang selalu dalam tahun baru kan, perhatikan tahun baru. Oh, saya mau baca Alkitab, tidak mau bolong-bolong. Itu resolusinya kan begitu. Saya mau baca Alkitab 1 hari 3 pasal, 4 pasal. Tapi komitmennya ada nggak? Nah, ini penting ini. Komitmen jadi tahu kebenaran, tahu teguran, tahu perbaikan. Nah, komitmen terakhirnya apa? Dari Roma 11. Itu aja sih, poin pendek aja. Oke, ada yang mau ditanyakan, Bu Selvi? Halo, Bu Selvi. Belum ada. Belum ada. Ya. Oke, kita ke mana dia? Pak Edi, tahu kan? Sudah pernah ikut kan, Pak Edi?
skor. Ya Pak, cukup Pak. Nggak pernah ikut ya. Oke. Ya, ke room 2 Pak Karel. Dari Pak Karel gimana? Ada yang teman-temannya yang ditanyakan? Ada Bu Rempita Jayapura. Sudah keluar. Ibu Rempita dari Jayapura itu masih di kantor, Pak. Oh, masih di kantor. Ya. Oke. Ya, monitor aja. Oke. Ya, oke. Nah, dari semua ada yang mau ditanyakan mengenai Roma 11 ayat 33 36. Ya. Oke, kalau nggak ada saya akan sharing aja ya. Jadi saya mau sharing pendek-pendek aja lah. Kebenarannya apa yang saya dapat di Roma 11. Kebenarannya Allah itu maha bijaksana dan tidak terselami. Ya enggak? Ayat 33 kan. Pengetahuan dan hikmatnya melampaui akal manusia. Karena segala sesuatu kan berasal dari Allah. Dipelihara lagi olehnya dan untuk apa? Kemuliaannya. Ya, ayat 36 kan. Nah, ditegur apa? Lewat ini Roma 11 ya. Pendek-pendek aja, enggak usah panjang-panjang. Jadi harusnya 3-4 menit selesai loh. Tegurannya ya manusia atau mungkin saya juga sering mencoba memahami atau mempertanyakan keputusan Allah dengan apa? Dengan akal saya gitu. Padahal jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari pikiran saya. Nah, akibatnya apa? Ada kesombongan rohani, ya harus. Biasanya ada seperti itu muncul. Saya udah tahu itu, udah ngerti, kan gitu. Ada kesombongan rohani. Ini harus dihindari karena tidak ada manusia yang dapat menasihati atau memberi sesuatu nasihat kepada Tuhan. Kan seperti kenapa Tuhan nggak memberikan ini kepada saya? Seperti ini loh jalannya. Sepertinya kita mau ngajarin Tuhan kan. Tuhan punya banyak cara gitu loh. Kok enggak seperti ini loh jalannya Tuhan. Sepertinya itu. Ya, seolah-olah Tuhan tuh berutang gitu loh. Berutang pada saya gitu. Nah itu. Ya, saya disebut itu. Perbaikannya, opsinya ya kita harus belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan dalam segala hal tanpa selalu menuntut penjelasan dari Tuhan. Hak kita apa? Mau menuntut penjelasan apa kita punya hak? Ya enggak? Kita harus mengembangkan sikap rendah hati di hadapan Allah. Kita harus sadar bahwa keterbatasan kita dan akan kebesarannya. Komitmen yang saya harus sampaikan, yang saya harus lakukan. Kita harus terus memuliakan Allah dalam setiap aspek dalam setiap kehidupan kita karena segala sesuatu berasal dari Dia dan untuk Dia. Ayat 36 ya. Jadi kita tetap bersyukur dan kita terus mengagumi kebesaran Allah. Sekalipun kita tidak selalu paham akan rencananya. Kita tidak selalu paham akan jalan-jalannya. Jadi kesimpulannya dong. Ya, kesimpulannya pendek aja lah. Mengajak kita untuk menyadari kebesaran dan kemuliaan Allah serta hidup dengan iman yang berserah penuh ya kepada Tuhan. Amin. Ya, itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau saya nggak bisa jawab, ada pakar-pakarnya. Saya tanya Pak Karel, saya tanya Pak Bambang, ya nggak? Oke. Cukup? Bisa aja. Ada aja. Iya dong, kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Pak Bambang ini, Pak Karel ini orang yang paling bijak sejagat raya. Pastinya ada di sini. Pasti ada di sini. Jangan, kalau nggak di sini, jangan saya begitu lah. Saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Pusing. Thanks God lah. Kayak Edis. Iya, kayak Edis TV bapaknya. Pusing. Pusing. Berat.
Berat. Berat. Oke, kalau nggak ada boleh Pak Karel lanjut. Ya. Oke, kita sampai pada sesi terakhir. Ini terakhir untuk United Prayer ya. Kita akan berdoa bersama ya. Satu kesatuan bagi kita. Ya. Kita akan doakan untuk semua kita yang ada pada saat ini, untuk Ibu Joyce, Pak Bambang, ya. Ada Ibu Selvi, Ibu Ria Worang di Tali, Ibu Rompita Jayapura, Ibu dan Pak Edi ya, dan saya sendiri. Ada mungkin yang mau didoakan khusus? Ada yang sakit mungkin, ada anak yang sakit dan yang lain. Selain daripada kita akan doa bersama untuk semua kita yang hadir di tempat ini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga. Tidak ada? Ya. Saya mohon kesediaan Ibu Joyce ya. Ibu Joyce nanti tolong doakan kita semua Ibu. Ya. Pak Bambang, ya, Pak Andre, Ibu Selvi, Ibu Ria Worang, dan Ibu Rompita di Jayapura. Kita doa Ibu Joyce tolong doakan untuk semua kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun juga itu, kehidupan bertetangga, suami istri, keluarga kita, supaya semua kita tuh dilindungi oleh Tuhan dan kita hidup dalam Tuhan. Nanti saya akan doakan, nanti doa tutup, penutupnya saya akan doakan. Ya, silakan Ibu. Tolong nama-namanya yang mau didoakan tadi. Saya ada di grup ini Bu, baca aja. Ada di Zoom ini, kan ada nama-namanya. Buka aja. Peserta. Peserta Bu. Diklik aja. Yang atau diklik. Oh, kok nggak mau nih susah sekali. Peserta ada Bu, diklik yang itu peserta, partisipan. Dan ini mau masuk apa? Ada. Belum. Di partisipan atau peserta. Oh, peserta itu ya. Ya, tekan aja. Jangan muncul nama-nama. Ada 9. 9 ya. Oke. Ada 9 juta orang Bu. Oh. Berat. Silakan Ibu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, di mana kami bisa mengakhiri daripada podcast pada sore hari ini. Ini semua oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Amin. Apapun yang saya perbincangkan di tempat podcast ini, kalau tidak berkenan, kiranya Engkau ampuni kami Tuhan. Amin. Kiranya Engkau batalkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa khusus buat Bapak Andre, Bapak Karel, Amin. Bapak Awe Backup, Bapak Bambang Setiono, Bapak Edel Budiono, Bapak Bu Rempita Jayapura, Ibu Ria, kami doakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu apapun permasalahannya, tapi kami percaya Amin. Bahwa kami punya Tuhan yang Maha tahu, Engkau mengetahui akan segala pergumulannya setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, bisnisnya, dalam pelayanannya, kiranya Engkau selalu bukakan, kirimkan orang-orang yang Engkau kasihi kepadanya, sehingga pekerjaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupannya masing-masing, sehingga dia banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini Tuhan
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah podcast ini Tuhan selalu menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sehingga orang boleh lewat podcast ini bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya, Yesus yang sesungguhnya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah hamba-Mu yang tidak berguna. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sembunyikan kami di bawah salib-Mu, sehingga apa yang kami lakukan seperti dalam Roma 11 ayat 30 mengatakan bahwa segala sesuatu yang adalah dari Engkau, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Ajar kami Tuhan, berikan kami roh pengertian, roh kebijaksanaan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyelesaikan apa yang menjadi destiny kami masing-masing di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada sore hari ini. Kami alaskan doa kami hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah sampai kepada penghujung acara ini. Kami sudah sama-sama dengar firman Tuhan yang menguatkan kami. Karena firman-Mu Tuhan yang mengajar kami, yang memperbaiki kesalahan kami Tuhan, dan membimbing kami dalam hidup kebenaran, pada perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih bersurga untuk sharing, untuk podcast, testimoni, kesaksian hidup dari Ibu Joyce yang menguatkan kami semua. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu yang lain. Masing-masing kami akan kembali ke dunia kehidupan kami masing-masing, di mana kami ada Tuhan. Untuk berkati kami semua Tuhan, berkati Pak Andre, berkati Ibu Joyce, berkati Pak Bambang, berkati Pak Edi Budiono, berkati juga Ibu Elvi, berkati Ibu Ria, berkati juga Ibu kita di Jayapura. Kiranya damai dan sukacita, segala sesuatu yang baik itu hanya berasal dari Tuhan. Dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Joy. Thank you. Terima kasih Pak Edi. Thank you. Shalom semua. Thank you. Terima kasih Bu Ria. Berkati. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Edi.